Ibadah Raya GBI Wow Minggu 5 Februari 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudale. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau katakan Shalom. Shalom. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya mau undang jemaat Tuhan sekali lagi untuk tos kanan kiri depan belakang katakan selamat hari Minggu. Yeay. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, melompat bersorak hanya bagi nama-Mu. Hari ini hanya untuk-Mu, tertuju padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Di atas kepalamu. Hey. Pernah dilihat mata, yang tak pernah akan didengar telinga.
memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku Katakan di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, jam, Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. haleluya. Sekali lagi katakan, hey. Hanya Kau milikku di surga. Sebab gak ada yang kami inginin Tuhan, hanya Engkau. Ku ingini di Yes. bumi. Hanya Kau. Kami gak akan andalkan kekuatan kami. Yes. Kekuatanku, Namun yang pasti namun yang pasti Kau tetap selamanya. katamu Allah sumber jam, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. biar jemaat Tuhan angkat pujian ini sambil bertepuk tangan katakan Allah sumber kuatku. 1, 2, 3. Allah sumber Hey, hey. kuatku, Katakan dari dasar hatimu, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, selamanya. semuanya. Sekali lagi Selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love.
Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come,
Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Selalu baru setiap hari. Anugerah-Mu, rahmat-Mu melimpah-limpah buat setiap kami. Kami bersyukur, kami mengerti identitas kami di dalam Tuhan. Karena kami adalah karya ciptaan-Mu yang baru. Kami sungguh berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Roh Kudus Engkau yang ada di dalam kami. Yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga hari-hari ini kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami berjalan di dalam identitas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun setiap keberadaan kami, keadaan kami, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari musim hidup kami bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau terus memegang setiap tangan kami. Berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menuntun sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hari ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Apapun keadaan kami melihat sebab pertolongan kami yang daripada Tuhan selalu akan melakukan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur firman-Mu Tuhan yang hamba akan sampaikan Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kami. Cara pandang kami, pola pikir kami, paradigma kami diubahkan Tuhan. Sebab kami memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan saat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri. Lihat kiri kanan, pandang wajahnya, katakan kamu ganteng, kamu cantik. Katakan kamu ganteng, kamu cantik, kamu awet muda. Sip, thank you. Puji Tuhan, mumpung Nadi foto aku bergaya dulu di depan. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya happy? Semuanya sukacita? God is good. Katakan kiri kanan, God is good. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Saya baru kembali dari hutan. Seminggu di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kita menuju ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin kita menuju ke Tanjung. Dari Tanjung itu 7 jam. Turun dari bandara Banjarmasin kita menuju ke Tanjung itu 7 jam. Kita nginap semalam, kemudian kita lanjut ke satu pelosok desa, itu 5,5 jam. 2,5 jam kita memakai mobil jeep yang besar. Malam-malam mereka info kepada tim kami, Pak, kayaknya nggak bisa masuk nih, kondisi jalan, mobil jeep yang tadinya kita pakai itu kejebak, lumpurnya cukup tinggi dan nggak bisa balik, harus diderek gitu kan. Tim kita bilang, waduh gimana ini, yaudah kita doa deh. Kita doa, paginya mereka bilang, Pak puji Tuhan mobilnya udah diderek, tapi kita pakai mobil yang lain. Udah kita menuju perjalanan, dan kita lihat medan perjalanan itu sangat luar biasa menuju jalan itu, dan 2,5 jam kita sampai di satu desa di ujung hutan, dan kita harus menggunakan sepeda motor. Bisa ditampilkan videonya? Ini perjalanan saya 2,5 jam. Jalannya begini, warga memakai rel dari kayu. Ini kita menuju desa Bina. Itu kita bawa tim media. Kita bersemua 8 orang. Perjalanannya seperti ini saudara. Selama 2,5 jam lebih lah baru kita, oke, thank you for videonya. Dan sampai di sana,
kita sangat luar biasa. Nggak ada signal, nggak ada listrik, airnya cukup, karena hujan, mereka nampung air di bukit, jadi dialiri ke penduduk. Dan airnya cukup keruh sekali. Dan akhirnya kita mandi pakai tisu basah. Dan saya melihat itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kita ke sana, saudara? Bisa tampilkan fotonya? Ini yang kami terbeban, saudara. Anak-anak ada di desa Bina. Mereka ini mau ke sekolah, kita lewat sekolah tadi itu, saudara. Butuh 1 jam untuk ke sekolah. Dan guru kalau ke sekolah ini, saudara, dia butuh waktu 8 jam, pergi 4 jam, pulang 4 jam. Sehingga waktu belajar anak-anak ini hanya 1 jam doang. Jadi guru apa yang dia lakukan? Main aja kepada anak-anak, kasih olahraga, baca sekedar baca. Sehingga anak-anak ini, saudara, 4 SD sama 6 SD nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Dan di desa ini kalau mereka ke sekolah harus memakai sepeda motor. Kalau nggak punya sepeda motor mereka nggak ke sekolah. Karena nggak ada sepeda motor. Ada tuh video teman saya foto 1 motor bisa 7 orang. Gimana caranya 6 orang. Kan saking mereka pingin belajar ke sekolah itu. Sekolah ada, pemerintah buat sekolah. Tapi nggak ada guru. Guru hanya 2 orang naik turun. Tapi kalau udah naik, dia pergi jam 7. Sampai di sekolah jam 10. Belajar sampai jam 12. Dia pulang sudah sore gitu. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Ini yang saya bilang. Gereja harus berdampak, saudara. Amin. Jadi ini anak-anak yang pakai baju biru hijau ini anak-anak sekolah minggu. Tapi yang pakai baju biasa ini anak-anak warga. Jadi gereja yang ada di pedalaman itu dia buka kelompok belajar. Dia bilang gini, sayang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gereja kosong. Saya manfaatin aja buat apa? Kelompok belajar. Jadi seorang gembala dengan istrinya, dengan ada satu, bisa tampilkan foto satu lagi. Ini saudara, suami istri, mereka tenaga sukarelawan untuk ngajar di situ saudara. Jadi mereka ngajar kepada anak-anak sehingga apa saudara? Gereja ini jadi dampak buat orang-orang muslim yang ada di sekitar situ. Bahkan desa-desa yang lain bisa turun belajar ke situ saudara. Sehingga anak-anak itu mereka bisa baca, bisa nulis. Ada anak SMA juga di situ saudara. Mereka bilang gini, Kak, kerinduan kami setelah lulus SMA, kami mau belajar pendidikan PAUD. Oke, saya bilang sama teman-teman, tangkap 3 anak ini, bawa mereka ke Kalimantan, didik mereka, sekolahin PAUD dan mereka akan kembali untuk jadi guru di situ saudara. Ini loh saudara. Gereja berdampak. Amin. Daripada gereja kosong. Lebih baik kita kumpul anak-anak, yuk belajar saudara. Kalau mau buat apa sih? Mereka punya antusias untuk belajar saudara. Ini yang membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar situ saudara. Sehingga tanpa sadar hari Minggu pun anak-anak ini datang ke sekolah Minggu. Mereka ikut juga beribadah sama-sama. Tanpa mereka sadari, gereja ini sudah mempengaruhi satu lingkungan, bahkan ke desa-desa yang lain. Next foto berikut. Ini kita lanjut ke satu desa, harusnya ada 7 desa yang kita masuk saudara. Ini benar-benar nggak ada MCK pun nggak ada saudara. Ada sungai, wah kita enak mandi di sungai ini, sungainya jernih banget, wah enak banget nih. Wah kita mandi di sungai, sikat gigi di sungai, udah besok pagi kita mandi sikat gigi di sungai. Malamnya hujan, airnya coklat semuanya. Jadi kita sikat gigi pakai aqua. Ini hamba Tuhan juga, pendeta juga bersama istri. Mereka masuk ke sekolah, ini rumah kepala suku. Jadi di desa Patikalai, ini desa Patikalai, kita search di Google, Patikalai mana kok gak ada yang muncul-muncul ya dusun ini saudara. Ini rumah yang dipakai oleh anak-anak kelompok belajar, rumah kepala suku. Dan dia masuk door to door untuk ngajar. Sama kasusnya tadi. Nggak ada guru di sekolah, jadi mereka buat si bapak ini saudara, dia buka kelompok belajar di rumahnya, di rumah kepala suku.
Jadi sebelum dia dapat rumah kepala suku ini, dia door to door ngajar saudara. Sehingga kepala suku lihat, kok ini orang ini baik banget ya. Mau ajak dari kecamatan, dia mau naik ke dusun ini untuk ngajar. Dia nggak bawa nama agama. Terus mereka tanya identitas Bapak sih sebenarnya agama apa? Kristen. Oh Bapak Kristen. Kepala suku ini ngomong gini, Pak di rumah saya aja buat kelompok belajar. Jadi kepala suku ini mereka nggak ada agama, cuma agama suku gitu, percaya adat gitu. Jadi rumahnya dipakai untuk rumah belajar. Dia terus belajar ngajar kepada anak-anak ini. Dan mereka bilang gini, Pak luar biasa, sekarang mereka berdoa sudah sebut nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari suami ini, semua suami istri. Dan mereka mempengaruhi lingkungan itu saudara. Ini yang mereka lakukan saudara. Apa yang kita lakukan sana? Kita bawa alat tulis, perlengkapan tulis, kita bawa semuanya. Terus ada teman-teman bilang, kenapa nggak bawa meja belajar Pak? Sulit bawanya, ngangkatnya sulit. Siapa yang mau gotong meja belajar yang lipat gitu? Ya kelipat aja. Kita tanya warga, ini kan punya hutan. Mau nggak bikin? Oh bisa Pak, kita tebang pohon, kita bawa dari kayu. Oke, kita perdayakan mereka, kita bayar ke mereka. Dan ini sangat luar biasa saudara. Waktu kita wawancarai mereka suami istri, wah Tuhan tuh ya luar biasa. Dia bekerja dengan dahsyat. Waktu saya situ saya bilang, wah ini kita akan sering ke sini saudara. Kedua titik ini. Kita akan bolak-balik ke sana saudara untuk melihat perkembangan mereka. Mereka bilang, Pak Robert nanti kita kirim laporan kami. Karena kami dengan teman-teman membuat satu yayasan untuk bergerak ke dunia pendidikan. Saudara, saya cuma bilang gini saudara. Yuk bangkit sama-sama. Jangan melihat situasi dengan keadaan masalah persoalan kita. Aduh kok begini Tuhan. Di dalam pedalaman ini cukup sulit saudara mereka. Tapi mereka begitu enjoy, mereka begitu menikmati saudara. Kenapa? Mereka tahu walaupun keadaan mereka begini, anak-anak mereka dididik, diajar. Kenapa? Kenapa kita bina anak-anak, kita didik anak-anak? Karena yang gampang kita mulai bentuk mereka dari dini, dari kecil. Merubah ini pola pikir mereka kita ajarkan kebenaran-kebenaran firman saudara. Sehingga waktu mereka tumbuh dewasa, firman itu akan tertanam terus dan itu akan mengubah kehidupan mereka saudara. Mengubah orang gede itu sulit saudara. Apalagi udah remaja-remaja gitu udah sangat sulit. Tapi sejak dari mereka masih kecil begini waktu kita isi kebenaran. Rencana kita saudara, kita akan kumpul semua anak-anak yang ada di desa itu untuk buat satu KKR anak saudara. Ini tujuan kita saudara. Mengumpul semua anak-anak sekolah-sekolah kita akan masuk. Dan akan membawa dampak saudara. Amin. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini baru kesaksiannya belum khotbah. Next slide. Tema hari ini yaitu wake up, rise up saudara. Bangun, bangkit saudara. Apa sih yang kita lihat keadaan ini? Mungkin kita melihat situasi keadaannya, aduh begitu sulit tahun ini Pak, tahun ini orang bilang begitu sulit saudara. Come on saudara. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang besar saudara? Kalau melihat perjalanan tadi, aduh ngapain sih kita jalan begitu, aduh susah amat. Belum kalau kita udah masuk hutan tuh, jalan tuh ketutup pohon saudara. Jadi kita tuh kayak ninja masuk ke hutan gitu, pakai penutup semua gitu saudara. Waktu saya lihat ke situ, wow Tuhan, kau luar biasa. Roma 8 ayat 28 sampai 29 saudara. Mari kita baca firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dan segambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak bangsa saudara. Amin saudara. Ini yang kita harus tahu bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat orang-orang sakit, orang dalam persoalan, terus kita berkata, tenang ya, Tuhan turut bekerja. Kadang-kala kita melihat orang dalam situasi, kita terus berkata, sabar, Tuhan turut bekerja. Salah saudara. Bukankah Roh Kudus yang ada di dalam kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Roh Kudus akan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita.
Roh Kudus yang akan menuntun kita. Apapun yang kita lakukan. Mungkin kita selalu berdoa begini, misalnya begini. Tuhan tolong Tuhan, aku butuh jawaban Tuhan. Aku harus bagaimana Tuhan. Tuhan tolong bagaimana langkah saya, apa yang harus aku lakukan. Terus nggak ada jawaban. Ya Tuhan belum jawab nih. Ya gimana ya, saya belum dapat konfirmasi, gimana ya saya belum dapat ini. Saudara saya bilang gini, Roh Kudus yang ada di dalam kita, waktu engkau berdoa dan engkau mulai melangkah, percaya waktu engkau melangkah, dia yang akan menuntun saudara. Mungkin langkahmu salah. Mungkin waktu engkau ambil langkahmu salah, kok salah ini. Ingat, dia yang akan menuntun membalik kita, menarik kita seperti GPS saudara. Saudara buat GPS, saya mau ke Kuningan City. Saya dari Jati Bening nih, rumah saya di Jati Bening, saya set ke Kuningan City. Kemudian saya kelewat ini, apa yang GPS katakan? Mutar balik arah. Begitu kan? GPS akan menuntun kita untuk sampai kepada tujuan. Sama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita salah langkah, oh kok salah begini, aku begini. Percaya, dia turut bekerja. Dia akan menarik kita kembali kepada tujuannya Tuhan, amin. Dia akan menarik kita, mungkin salah langkah, aduh saya ini bisnis saya salah Tuhan, gimana ini. Dia turut bekerja, dia akan menarik saudara kembali kepada tujuan itu saudara. Amin saudara. Allah turut bekerja saudara. Sebab apa sih dikatakan saudara? Sesuai dengan rencananya. Tuhan mau untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Amin. Apa itu rencana Tuhan saudara? Yesaya 29 ayat 11 saudara. Amin. Sebab rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Yeremia saudara, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan saudara, amin. Jadi Tuhan memberikan kita rancangan yang sangat luar biasa saudara. Bisa PowerPoint depan layar. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dari semula. Amin. Dan Tuhan telah menentukan saudara dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara dan saya orang-orang yang segambar dengan dia saudara. Tuhan memberikan apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Dia memberikan damai sejahtera. Kadang-kala waktu kita menghadapi persoalan, ya Tuhan izinkan persoalan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Tangkap itu saudara. Dia selalu berikan rancangan yang baik saudara. Yesaya 11 ayat 22. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian dan roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara begini saudara, waktu Kristus ada di dalam kita saudara, roh Tuhan ada di dalam kita, maka saudara harus percaya, roh hikmat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Roh pengertian saudara, roh nasihat keperkasaan. Bukankah saya pernah ngomong, bukankah seluruh kepenuhan sorga itu ada di dalam diri kita? Amin. Amin. Bukankah Yesus ada di dalam diri kita? Kalau Yesus ada dalam diri kita saudara, segala hikmat, pengetahuan, keperkasaan, semuanya itu ada di dalam diri kita. Kesembuhan itu sudah ada bagian kita saudara. Maka firman Tuhan katakan, dia miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Dia menanggung semua penyakit supaya saudara dan saya apa? Sehat. Dia menanggung segala rasa malu di atas kayu salib. Siapa? Kita ini berharga. Karena apa? Kristus di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Takut sama ketakutan beda saudara. Oh kamu harus takut Tuhan. Ya gimana takut Tuhan? Oh berarti gak boleh ini, gak boleh itu. Oh kalau takut Tuhan berarti kita gak boleh gini, gak boleh begitu. Mari kita lihat saudara, next. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah yira saudara. Yira diartikan takut karena hormat,
kagum, terpesona. Ini yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Beda dengan ketakutan. Kalau orang melakukan sesuatu kesalahan, dia akan merasa ketakutan, saudara. Tapi takut di sini adalah yira, artinya takut karena hormat, kagum, terpesona. Jadi takut akan Tuhan itu engkau hormat kepada Tuhan, kagum dengan perbuatan Tuhan, terpesona dengan apa yang Tuhan lakukan. Next. Kekaguman penuh hormat dan respek kepada Allah. Hidup yang diserahkan untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan apa saudara? Manusia. Amin. Takut akan Tuhan adalah menghargai apa yang Allah katakan dan firman-Nya katakan. Amin. Katakan amin. Jadi takut akan Tuhan, kagum atas segala perbuatan Tuhan yang luar biasa saudara. Amin. Contoh, kalau saudara Pak Denny dipanggil Pak Presiden, senang enggak? Takut enggak? Enggak kan, senang kan, bangga kan. Kita dipanggil Pak Jokowi nih, bangga dong, senang nih. Apakah saudara, enggak mau presiden atau ngumpet saudara. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan saudara. Saudara begitu kagum, hormat, terpesona. Wow, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku kagum dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mungkin keadaan kita, apa yang kita alami hari-hari ini. Saudara, kita harus punya satu pandangan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang sangat luar biasa. Yang sanggup memenuhi segala kebutuhanku, segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya saudara. Amin. Itu ya saudara, yang saudara harus ngerti bahwa takut akan Tuhan, saudara kagum, hormat, terpesona dengan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam diri kita saudara. Amin. Next. Galatia 6. Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Bisa baca? 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan ini, maksud saya begini, biarlah roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Gimana caranya hidup dalam roh ya? Apakah saya harus berbahasa roh? Gimana saya mau hidup dalam roh saudara? Gimana saudara? Kembali lagi kepada firman Tuhan saudara. Galatia 5 ayat 22, 23. Gimana menghidupkan roh dia ada dalam diri kita? Penguasaan diri, damai sejahtera, sukacita. Itu buah-buah roh itu saudara. Hidupkan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Waktu itu hidup saudara berjalan dalam roh. Amin. Penguasaan diri, kelemah lembutan saudara. Kalau saudara mulai khawatir, saudara harus kembalikan pikiran saudara kepada firman Tuhan. Saudara mulai marah-marah, saudara harus cepat atau saudara harus cepat berbalik saudara. Kalau enggak saudara akan kebablasan terus saudara. Itu yang namanya hidup oleh roh saudara. Menghidupkan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Penguasaan diri, sukacita. Waktu saudara melihat orang ada belas kasihan. Bukan rasa kasihan, beda. Rasa kasihan gak ada action. Belas kasihan ada action, ada tindakan. Wah kasihannya dia. Ya kasihannya. Ya kasihan, hanya batas kasihan doang. Tapi saudara ada belas kasihan. Itu ada action. Nabur buat orang itu. Aduh kasihan dia dalam keadaan susah. Belas kasihan itu muncul karena Kristus di dalam saudara, saudara akan melakukan itu saudara. Jangan hanya sedar kasihannya, kasihan lo dia, kasihan gak ada tindakan saudara, nothing. Amin. Hidupkan itu saudara. Gimana berjalan dalam roh? Hidupkan itu, buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Penguasaan diri, damai sejahtera. Kalau udah mulai marah-marah, kecewa, balik. Enggak. Kalau udah mulai berjalan, aduh ini begini. Putar pikiran saudara. Enggak, saya mau berjalan dalam roh. Ambil keputusan saudara. Amin. Next. Roma 8 ayat 4-5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah melakukan itu supaya kehendaknya apa?
yang dinyatakan dalam hukum agama Yahudi itu dapat dijalankan dalam diri kita yang hidup menurut roh Allah dan bukan tabiat manusia. Ayat 5, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut roh Allah terus memikirkan apa? Terus memikirkan apa yang dari roh, saudara. Amin. Jadi waktu saudara mulai memikirkan sesuatu dalam diri saudara bahwa saudara punya roh yang dahsyat, maka saudara yang akan mempengaruhi tabiat manusia saudara. Manusia lama itu yang harus dirubah oleh apa? Roh yang ada di dalam diri saudara. Itu yang harus saudara kembangkan, bangkitkan di dalam diri saudara. Roh yang ada di dalam saudara itu sangat luar biasa saudara. Memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah. Jadi saudara, waktu saudara ada di dalam Kristus saudara, yang saudara pikirkan apa? Segala kemuliaan, segala hormat, segala apa yang ada di dalam diri saudara. Tentang Kristus yang dahsyat dalam diri saudara. Itu yang akan menjadi dampak buat orang-orang di sekitar saudara. Amin. Kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Saudara gak ada lagi rasa kasihannya gak ada. Itu otomatis akan keluar saudara. Belas kasihan itu akan mengalir saudara. Tuhan mau gini saudara, apa yang dia sudah lakukan, semua karya dia yang sudah lakukan, dia mau berikan buat kita semuanya. Waktu saudara terima Kristus di dalam diri saudara, itu saudara sudah mengalami satu kelimpahan yang sangat luar biasa di dalam diri saudara. Sehingga saudara akan, mungkin dunia ini akan mempengaruhi, lihat keadaan, wah begini, oh si A begini, si B begini, si C begini, saudara gak akan kecewa. Saudara gak akan kecewa. Saudara gak akan mudah kepahitan. Amin. Survei mengatakan 98 orang sakit itu dari pikiran. Amin. Itu mulai dari pikiran. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkan semua yang baik. Patut dipuji, sedap didengar, pikirkan itu. Orang sakit kebanyakan mulai dari mana? Pikiran. Itu yang akan mempengaruhi saraf-saraf dalam tubuh saudara. Amin. Pikirkan semuanya itu saudara. Kita menyerahkan pikiran kita pada hal-hal yang dari roh. Serahkan pikiran saudara kepada Kristus. Amin. Next. Roma 8 ayat 5. Hidup menurut roh, berjalan dalam roh berarti kita menyerahkan pikiran kita pada hal-hal yang dari roh. Kemudian berjalan dalam roh didasari oleh sebuah apa saudara? Pola pikir. Jadi apa yang saudara pikirkan itu saudara. Makanya ayat itu bilang ke tadi kan. Pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah semuanya itu saudara. Amin. Tergantung apa yang kita pikirkan saudara. Apakah itu terarah kepada hal-hal yang dari roh. Jadi semua mulai dari mana saudara? Pikiran kita. Kalau udah mulai gini saudara. Waktu perjalanan itu cukup jauh saudara. Saya punya masalah di pinggang saudara. Dulu sempat disuntik atau di apa itu saudara di dokter. Dan puji Tuhan udah gak apa-apa saudara. Tapi iblis ini mulai masuk pikiran saya. Waktu saya mulai duduk di motor. Aduh. Kondisi jalan, kita udah turun nih di jeep gitu, lihat kondisi jalan, aduh Tuhan, gimana ini, iblis mulai masuk loh, tuh kan, 2,5 jam lebih loh, masuk ke dalam, bisa enggak, terus saya mulai bilang, enggak, saya suruh rubah, enggak, saya sehat, pinggangku kuat, perjalanan mulai masuk nih. Saya gak fokus lagi ke pinggang, saya enjoy aja dalam perjalanan. Masuk lumpur sampai kejubluk di lumpur, kita enjoy, wah kayak main itu aja tuh, apa? Iya yang lumpur-lumpur gitu, wah ikutin aja tuh enjoy, wah. Terus lihat sungai, udah harus, wah ayo kita enak loh lewat sungai loh, jadi kita harus jeram aja nih, lebih cepat nih. Sungainya wah kita bilang, wah enak banget nih. Saya gak fokus kepada pinggang saya saudara. Waktu saya turun dari motor, puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik saudara. Jadi saudara, berjalan roh didasari oleh sebuah pola pikir kita. Yuk rubah pola pikir kita. Amin.
Next. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, saya bilang ini, saudara adalah ciptaan yang baru. Amin. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah berlalu, semuanya sudah menjadi apa saudara? Baru. Amin. Jadi yang lama udah berlalu saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang ciptaan baru saudara. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang ciptaan baru. Katakan kiri kanan saudara, kamu ciptaan baru. Saudara, roh kita sudah dijadikan menjadi baru. Kebenaran tentang identitas baru kita berada di dalam roh kita. Kebenaran identitas saudara berada di dalam roh saudara. Amin. Next. Pikiran kita adalah saklar. Tahu saklar? Pikiran itu seperti saklar saudara. Di mana kita saklar itu, bagaimana kita memfungsikan pikiran itu sebagai saklar. Saudara mau aktifkan yang mana saudara? Melihat situasi dengan keadaan yang saudara hadapi, atau saudara melihat sesuatu yang, wow, saya percaya Tuhan ada beserta dengan saya saudara. Di mana letak saklar roh saudara? Di mana letak saklar roh saudara? Di pikiran kita saudara. Jika saklarnya mati, kita hanya memandang pada diri kita sendiri. Betul? Tapi waktu saklar itu hidup saudara, yang saudara lihat apa? Cara pandangmu beda saudara. Jadi waktu saudara, pikiran saudara itu yang saya bilang, pikiran itu seperti saklar. Wah saya begini nih, aduh saya gak bisa berbuat apa-apa, saya sakit. Berarti saudara hanya melihat situasi keadaan kamu. Tapi waktu engkau sakit, contoh, engkau sakit, tapi engkau mau aktifkan pikiran saudara. Enggak, biru-biru Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Saya sehat. Kenyataannya memang sakit. Tapi saya punya pemikiran bahwa saya sehat. Saya sehat. Saya pernah kesaksian di sini saudara. Saya pernah masuk kamar operasi bolak-balik saudara. Dokter pun sampai bilang begini, Pak Robert semua operasi udah bagus, semuanya udah baik, semuanya baik. Dokter tapi gimana ini kok masih pendarahan saya saudara. Saya masih pendarahan ini, BAB itu pendarahan semua saudara. Gimana ini dokter? Terus apa, di meja operasi dokter itu merenung dia begini. Tiba-tiba saya percaya itu pewahyuan yang Tuhan berikan buat dokter itu. Dokter itu ngomong begini, tahu nggak Robert, pendarahan itu dari mana? Pikiran kamu. Tahu nggak pendarahan itu dari mana? Pikiran kamu. 6 kali operasi loh. Pendarahan itu dari mana? Pikiran kamu. Ini dokter presiden loh saudara, dokter hebat loh, tapi dia bilang gini, pendarahan dari mana? Pikiran. Saya baru oh iya benar. Setiap kali saya BAB, saya bilang gini, aduh berdarah lagi, aduh berdarah lagi. Jadilah itu saudara. Pikiran kita sangat mempengaruhi saudara. Amin. Next. Makanya firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukannya ada di bumi. Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada sorga, jangan ke dunia ini. Memang kita masih di dunia ini saudara. Memang kita ada di dunia ini, tapi saudara firman Tuhan katakan pikirkanlah hal-hal yang besar saudara, amin. Pikirkanlah semua yang baik itu saudara, pikirkan perkara-perkara yang di atas bukannya ada di dunia ini saudara. Waktu saudara memikirkan segala sesuatu yang baik dan saya percaya saudara, Roh Kudus yang akan bersama dengan kita itu akan memanifestasikan sesuatu mujizat yang sangat luar biasa di dalam diri kita saudara. Pilihan di dalam kita saudara. Amin. Kita dikasih free will. Apakah saya mau begini aja atau saya mau lebih lagi saudara. Next. Kita akan memanifestasikan apa yang menjadi fokus kita saudara. Apa menjadi fokus saudara? Masalah, persoalan, atau saudara mau memanifestasikan sesuatu hal yang besar yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita saudara. Kemudian pada saat kita melihat firman Tuhan dan melihat Yesus di dalamnya dan fokus kepadanya, maka kita akan memanifestasikan apa saudara?
Yesus yang ada di dalam diri kita. Amin. Roh dan firman Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, saudara. Gak bisa terpisah, roh dan firman Tuhan gak bisa pisah, saudara. Ada orang ngero-ngero tapi gak mau kembali kepada firman Tuhan. Ada orangnya firman Tuhan tapi gak mau kembali kepada roh yang ada di dalam diri kita. Harus balance, berjalan bersama-sama. Roh dan firman itu bersama-sama, saudara. Waktu kebenaran firman Tuhan ada di dalam diri kita, saudara, maka Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sangat kuat, saudara. Amin. Jadi firman dan roh itu akan berjalan bersama-sama menuntun saudara. Dan saudara akan melihat sesuatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Itulah yang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya Roh Kudus itu sangat dahsyat dan luar biasa, saudara. Tinggal tergantung kita mau melakukan, mau memanifestasikan kuasa itu, saudara. Next. Saya ambil satu contoh mikroskop dan teleskop, saudara. Orang banyak memperbesarkan masalah. Betul? Memperbesar-besarkan masalah. Kalau mikroskop melihat dari kecil untuk jadi besar kan. Sama hidup kita. Waktu ada masalah, aduh gimana ini, aduh persoalan ini, aduh kamu sakit begini-begini. Memperbesarkan masalah. Contoh saudara, 12 pengintai. Apa yang 12 pengintai lakukan? 10 mereka melihat satu tanah perjanjian, wah nggak bisa masuk. Kenapa? Mereka melihat dengan mikroskop saudara, dengan mikroskop mereka. Yang mereka lihat apa? Kotanya kuat, bangsanya cukup kuat, orang-orangnya raksasa, orang-orangnya kita nggak sanggup untuk masuk ke kota ini. Yang mereka memperbesarkan masalah sama dalam kehidupan kita. Jadi saudara, apapun itu jangan perbesarkan masalah saudara. Jangan memperbesarkan sesuatu hal yang kelihatannya, aduh gimana ini Tuhan. Saudara perbesarkan. Aduh tahu nggak sih, aku lagi bokeh nih, tahu nggak sih aku lagi begini-begini. Saudara memperbesarkan yang saudara lihat. Tapi bagaimana dengan 2 pengintai itu saudara? Cara pandang mereka menggunakan apa? Teleskop. Mereka melihat jauh ke depan. Ada mujizat yang dahsyat. Jauh ke depan sesuatu yang indah yang Tuhan akan lakukan. 12 pengintai, 10 melihat, waduh masalah orang raksasa, kotanya kuat, kita nggak bisa masuk kota ini. Tapi bagaimana Yosua dan Kaleb? Enggak. Anggurnya keren loh. Anggur di sana saudara, itu orang nandan tuh 2 orang pakai tanduk saudara. Gede-gede saudara. Oh enggak, kota ini kota yang bagus. Mereka punya cara pandang yang beda saudara. Mereka melihat sesuatu yang jauh ke depan yang indah saudara. Sama dalam hidup kita saudara. Apapun itu, lihat dengan teleskop saudara. Enggak, Tuhan dahsyat kok. Tuhan di depanku, dia akan berjalan. Dia akan berada di depanku. Dia melindungi aku di belakang dan melindungi aku di depan. Dia akan menuntun aku. Sekalipun aku dalam lembah, enggak, aku enggak takut. Tuhan kok tidak bersamaku. Usahaku bangkrut, aku enggak takut. Tuhan kok di dalamku. Dia sanggup mengangkat aku. Waktu saudara berjalan, saudara enggak fokus kepada apa itu saudara. Kepada persoalan dengan keadaan yang saudara lihat, tapi saudara fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Next. Roma 12. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu saudara. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Satu pujian dia katakan, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Kristus yang ada dalam diri saudara, yang akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Amin saudara. Saudara telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana. Kehidupan saudara itu sangat luar biasa, amin. Kehidupan dan saya itu sangat punya arti yang sangat dahsyat. Iblis kadang-kala dia mulai menaruh pikiran, kamu gak layak, kamu gagal, kamu gak layak. Iblis tugasnya apa? Mendakwa, dia mendakwa terus. Itu kerjaan iblis saudara. Kalau boleh ada dalam dakwaan dalam pikiran saudara, buang itu bukan dari Tuhan. Ada kata-kata kamu gak layak, kamu gagal, kamu gak berhasil, kamu gak punya masa depan, itu dakwaan iblis. Tugas iblis hanya apa? Mendakwa dan terus mendakwa. Tapi apa firman Tuhan katakan? Enggak, kamu berharga. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saudara, saya bilang begini saudara. Mari pakai roh yang ada di dalam Kristus. Roh Kristus yang ada di dalam saudara. Aktifkan itu saudara. Rubah cara pandang saudara. Orang berkata tahun ini tahun yang sulit. Kita ngalamin sesuatu hal yang mungkin keadaan, oh Tuhan begini, aku punya Tuhan. Kalau saya bersyukur saya bisa ke pedalaman, saya melihat keadaan itu dan saya bilang, wow Tuhan itu dahsyat. Sehingga hati saya mulai ada rasa belas kasihan Tuhan, saya rindu memberkati mereka Tuhan. Dan tujuan kita di sana saudara, kita akan buka satu sekolah di Banjarmasin, kita akan buat asrama di sana. Untuk membawa anak-anak yang sudah lulus sekolah SMA untuk bawa ke situ. Dan kita akan latih mereka. Dan mereka yang mau kuliah kita akan biayai mereka. Dan sudah ada 3 anak yang kita ambil saudara. Untuk sekolah universitas yang ada di Kalimantan saudara. Mereka bilang gini, kami lulus, kami akan kembali ke pedalaman. Kenapa? Hati mereka buat anak-anak. Karena anak-anak itu waktu dirubah, mereka bertumbuh. Mereka gak lihat lagi hidup mereka seperti yang dulu. Tapi mereka punya pandangan yang besar saudara. Ada yang bilang, saya mau bangun desa ini, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Oke. Tapi lihat saudara, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengerti tentang Kristus yang ada di dalam kami. Kami mengerti siapa diri kami di dalam Engkau Tuhan. Cara pandang kami mau rubah. Kami tidak mau memakai mikroskop yang ada. Tapi kami mau pakai teleskop jauh ke depan. Melihat sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang indah. Dan kami tahu Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami salah keputusan. Mungkin hari ini kami salah langkah. Tapi kami tahu Tuhan Engkau akan menarik kami kembali. Seperti GPS itu Engkau tarik kembali. Dan Engkau akan bawa kami kepada satu jalan yang Engkau sudah tuntun kami, Engkau sudah tentukan kami Tuhan. Dan kami akan melihat, kami akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kami akan melihat kami orang-orang yang bawa dampak pengaruh dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian ini. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah
kemuliaan-Mu. Tetap hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biar musik saya naikkan pujian ini. Hidup saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita sangat berarti dan sangat mulia di mata Tuhan. Hari ini saya mau berdoa apapun setiap keadaan Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat dengan situasi keadaan apapun itu. Jangan fokus kepada masalah saudara. Tapi fokus kepada firman Tuhan. Kepada janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kami ngalamin secara pribadi. Tapi fokus kami kepada janji firman Tuhan. Kami gak mau lihatkan situasi yang ada. Tapi kami mau merubah cara pandang kami. Kami mau lihat sesuatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kami tahu firman-Mu Tuhan tidak akan lalu. Firman-Mu tidak akan sia-sia. Tapi kebenaran itu yang akan terus memampukan kami, memerdekakan setiap kami. Hari ini apapun keadaan kami Tuhan, kami mau rubah cara pandang kami. Kami mau melihat sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami rubah cara pikir kami, pola pikir kami. Kami mau aktifkan saklar yang ada di dalam diri kami. Kami melihat roh kami dahsyat. Dan kami akan melihat sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat setiap keluarga demi keluarga, apapun segala usaha pekerjaan mereka, kami katakan diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, suami, istri, anak-anak, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberkati, mengangkat kehidupan mereka. Bahkan Engkau akan bawa mereka tetap naik dan tetap terus naik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Dan Roh Kudus yang akan terus berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara diberkati firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya dimanapun ia berada Tuhan. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati usaha, bisnis, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jauh tinggi, jauh
the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan dari HMM Healing Movement Ministry akan diadakan secara online pada hari Kamis 9 Februari 2023 jam 19.00 by Zoom. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami semua Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan itu semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami terima. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami Tuhan. Sehingga kami mau tetap dituntun oleh Engkau Tuhan, dan kami mau tetap berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, biar pengurapan yang dari Tuhan terus Engkau lipat gandakan Tuhan. Dan Engkau akan memakai hamba-Mu lebih lagi sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dimanapun Tuhan mengutusnya Tuhan, bahkan bersama keluarga pelayanan Tuhan. Pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati juga Pak Iwan dan Ibu Ola sebagai gembala di GB Wow Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi mereka juga, akan memberkati semua pelayanan Tuhan. Percayakan bahkan seluruh keluarga dan pekerjaan usaha mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bahkan Gembala Senior Pak Niko Nyotor Harjo dengan tim penggembalaan yang ada, bahkan Pak Sony Waplo juga dengan semua pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan selalu lindungi dan Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan semua Tuhan pemilihan pesta demokrasi ke depan, untuk pemilihan presiden ke depan pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami dan negeri kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus